Mas, jangan deketi teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo Mas Foto, buruan Mas Foto. Aduh, ya Allah. Udah Mas. Loh, Mas. Kok nggak ada Mas? Padahal tadi orangnya terpental ke sini loh Mas. Tapi gimana Foto? Nggak tahu Mas. Gak ada orangnya loh. Bener, tapi tadi jelas-jelas kan Mas. Itu orang yang kita tabrak kan Mas. Iya Mas Foto. Kok bisa gak ada? Astagfirullah. Nggak tahu Mas. Saya takutnya terjadi hal yang tidak enak Mas. Maksudnya itu melukai orang tersebut Mas. Sampai dia kenapa-napa Mas. Maka saya itu takut banget Mas. Astagfirullahaladzim. Aneh. Tadi sekitar pohon ini kan? Iya Mas. Tapi aneh banget Mas. Astagfirullahaladzim. Benar Mas. Oke teman-teman. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seperti biasa malam hari ini saya dan Mas Woto masih diberikan kesehatan buat menghibur kalian semuanya, tentunya di channel kebanggaan Anda yaitu Iman Laslos dan Family Laslos teman-teman. Jadi begini teman-teman ceritanya teman-teman. Tadi ketika saya dan Mas Woto saat mengendarai mobil, saya melihat bapak-bapak ataupun mas-mas, saya juga kurang paham teman-teman. Dia itu memanggul apa namanya Mas? Membawa kandi teman-teman. Astagfirullah, kandi. Karung. Ya teman-teman, mohon maaf. Saya itu orang Jawa jadi suka ketriwal-triwal kayak gitu loh teman-teman. Dan padahal saya dan Mas Soto itu sudah menghindari bapak-bapak tersebut teman-teman. Tapi saya dengan kagetnya tiba-tiba bapak-bapak tersebut menabrakkan dirinya ke mobil saya dan Mas Woto teman-teman. Lah, Dan sampai terpental ke sini. Tapi kok nggak ada gitu? lah itu Mas Woto, aneh banget Mas Woto. Ini benar-benar sangat janggal teman-teman, sangat aneh. Sebenarnya bapak-bapak tersebut ataupun mas-mas tersebut itu sebenarnya siapa dan kenapa tiba-tiba dia menabrakkan dirinya ke mobil kita teman-teman. Ini sangat aneh sekali teman-teman. Tapi lebih anehnya lagi kenapa korbannya tersebut, bapak-bapak tersebut, kok nggak ada setelah kita turun dari mobil teman-teman. Yang saya takutkan sampai terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Misalnya dia itu sampai terluka parah, bahkan yang tidak kita inginkan dia itu sampai Dunia gitu. benar sekali Mas Woto. Tapi aneh banget loh. Ini benar-benar nggak ada. Merasakan ini masih ada sangkut pautnya sama Halloween enggak? Soalnya orangnya langsung hilang loh. Benar Mas. Baru saya sadari Mas. Setelah kita turun dari sini dan kita melihat sendiri kan Mas. Di sekitaran sini itu nggak ada bapak-bapak sama sekali Mas. Astagfirullahaladzim. Ini udah pasti Mas. Udah fix. Kita dikerjain Mas. Kita diganggu di sini Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mas, dengar nggak Mas? Iya. Suara apa itu? Hadir. Astagfirullah. Tunjukkan wujud kamu. Jangan mempermainkan kita seperti ini. Tapi saya melihat lokasi ini, jalan ini Mas. Ini pernah dibuat itu ya Mas. Penelusuran Mas. Karena dulu banget. Pantesan Mas Foto paham banget dengan jalan ini ya Mas ya. Iya Mas Santo. Udah dulu itu sering kesini Mas Santo. Oh pantes saja. Astagfirullahaladzim. Wujudkan wujud kamu sekarang. Tapi baru kali ini aku melihat bapak-bapak itu. Bapak-bapak atau mas-mas. Nggak tahu Mas, tadi juga kurang jelas kan Mas. Soalnya kita kan juga lagi dalam kondisi tidak pelan juga Mas. Astagfirullah. Soalnya ini kan turunan Mas Santo. Iya benar. Tapi aneh banget Mas. Ini fix udah Mas. Jelas banget Mas. Kita diganggu Mas. Kita dipermainkan. Ada yang gak beres Mas. Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Di pohon itu Mas. Pohon mana? Itu ada orang lagi bersender Mas. Mana? Ini Mas. Astagfirullah. Tapi
Mukanya mas, Enggak ada loh Mas Santo. Tuh, nggak ada mas, nggak bisa ketangkep mas. enggak. Mukanya nggak bisa, apa datar mas. Astagfirullah. Tipe yang mana? Ini mas, Yang pertama atau yang kedua? yang ini pertama. Yang ini. Iya. Jangan mendekat dulu mas. Takutnya dia itu bisa Di melukai bawah? kita mas. Ini mas sejajar sama saya mas. Berarti berdiri gitu. Iya mas. Sebelumnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa wujudkan wujud kamu di depan kamera, di hadapan kamera, biar teman-teman bisa melihat kamu. Astagfirullahaladzim. Dia nggak mau mas. Katanya dia itu malu dengan itu mas. Raut wajahnya yang datar begini mas. Amit-amit jabang bayi. Apa? Hidungnya kayak gini mas. Siapa Mas Datar Santo? mas. Datar. Mohon maaf. Bukan maksud saya itu menghina Anda. Tapi saya hanya ingin menunjukkan, mengasih tahu kepada Astagfirullahaladzim. Mas Woto bergoyang mas. Gerak sendiri. Iya mas. Mohon maaf. Saya cuma ingin mengasih tahu kepada penonton karena kamu itu nggak mau diwujudkan ke kamera. Jadi saya hanya menyampaikan bagaimana keadaan tubuh kamu, postur kamu ke para penonton. Mohon maaf, bukan maksud saya itu mengganggu kamu. Alhamdulillah. Mas, dia mau memaafkan mas. Tapi saya mau tanya, siapa bapak-bapak? Mungkin Anda tahu tadi kita itu menabrak seorang bapak-bapak ataupun mas-mas karena saya jujur tidak melihat secara detail dia itu masih muda ataupun udah tua. Tapi yang saya lakukan itu, saya rasa itu saya tadi menabrak. Siapa? Astagfirullahaladzim mas, dengar mas. Iya Mas Santo. Suara apa Mas? Itu mas, ini dia itu yang menyampaikan mas. Terdengar kan mas, jelas kan mas. Teman-teman juga mungkin bisa ikut mendengarkan tadi. Astagfirullahaladzim. Mas, Kenapa Mas Santo? tiba-tiba hilang mas. Jadi begini mas, sosok yang orang yang tadi kita tabrak itu mas, dia adalah pendatang dari kampung sebelah yang tapi belum lama ini dia itu meninggal di sini itu karena dihakimi masa mas. Astagfirullahaladzim. Tapi mau saya tanya lebih lanjut dia malah kabur dulu mas. Astagfirullah mas, lihat mas, bapak-bapak tadi mas. Iya Mas Santo. Mas, pegangin senter dulu mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Astagfirullah. Mas, mukanya mas penuh luka mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Siapa bapak sebenarnya? Mengapa bapak ada di sini di tengah-tengah malam kayak gini? Dan terus kenapa tadi pas saya lewat bapak menabrakkan diri bapak ke mobil saya? Astagfirullah. Mas, dia nggak suka ada orang yang melewati jalan di sini mas. Berhenti. Jangan kemana-mana. Diam di situ. Nggak suka kenapa? Astagfirullahaladzim ya Allah. Emang apa yang sudah terjadi sama kamu? Astagfirullah. Oke mas. Jadi dia adalah orang yang itu mas, yang tadi sosok itu bilang mas, dihakimi masa di sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Enggak. Sebenarnya saya tidak mau datang ke sini. Saya akan ada keperluan di desa sebelah. Tapi karena saya itu tadi melihat bapak di sini dan bapak tiba-tiba pas lagi mobil saya jalan, bapak tiba-tiba menabrakkan diri bapak sendiri ke mobil saya. Jadi saya berhenti karena saya takut terjadi apa-apa dengan bapak. Enggak. Saya nggak akan pergi. Loh. Mas, hati-hati mas.
Dia seperti nggak terima, Mas. Jangan deketi teman saya. Kenapa? Mas, dia marah, Mas. Dia menyerang, Mas. Hati-hati, Mas. Mas Foto juga hati-hati, Mas. Jangan deketi teman saya. Saya akan mengasih pelajaran kepada dia, Mas, supaya dia itu bisa lebih tenang lagi, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bantu doanya. Allah Akbar. Saya datang ke sini itu baik-baik. Kamu yang tiba-tiba memunculkan wujud kamu, diri kamu, menabrakkan diri kamu ke mobil saya. Mas, jangan deketi teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mas, saya akan mencoba untuk mengunci dia, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan, kamu tidak bisa dia ajak dengan baik-baik. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan. Allah Akbar. Sebelumnya saya dan teman saya datang ke sini itu baik-baik. Tapi karena kamu tiba-tiba mewujudkan wujud kamu dan menabrakkan diri kamu ke mobil saya itu khawatir terjadi apa-apa dengan kamu. Apa maksud dan tujuan kamu? Hah? Jujur. Astagfirullahaladzim. Mas, oke teman-teman. Jadi dia berbuat seperti ini, teman-teman, karena dia itu nggak suka melihat seseorang yang melewati jalan sini, karena dia itu menganggap setiap orang itu sama saja, menghalangi niat buruk dia, teman-teman. Astagfirullah. Dia berniatan apa, Mas Anto? Emang kalau boleh tahu, kamu berniatan apa sehingga kamu itu tidak suka dengan orang yang melewati jalan sini? Emang kamu siapa? Astagfirullah. Ya Allah. Mas, jadi begini, Mas, penyebabnya, Mas. Niat dia itu seorang petani, Mas. Petani, iya petani. Dia itu bawon apa sih, Mas, bahasa Indonesianya, Mas? Saya nggak tahu. Memanen padi. Iya, memanen padi, mungkin kayak gitulah. Iya benar, teman-teman. Yang setelah kalau sudah selesai, dia dikasih upah dengan mungkin padi kayak gitu, Mas, ataupun dikasih uang kayak gitu, Mas. Lah, dia itu adalah seorang kayak gitu, Mas, pekerjaannya, Mas. Dia itu pemanen padi, dan akan tetapi di setiap dia memanen padi, dia itu selalu menyeripil apa ya, Mas? Mengambil padi. Iya benar, Mas. Di setiap orang yang mempunyai sawah tersebut, Mas. Astagfirullahaladzim. Itu niat kamu salah. Terus kenapa kamu dihakimi masa di sini? Astagfirullah. Kenapa, Mas Anto? Jadi begini, Mas. Salah satu temannya dia, Mas, itu meregoki, mengetahui bahwa dia itu sedang mengambil, Mas. Mengambil padi yang sudah dipanen itu, Mas. Bahkan yang sudah dimasukkan ke mesin, Mas. Yang sudah dimasukkan ke mesin dan lagi mulai dimasukkan ke karung gitu, teman-teman. Dan dia itu melipir apa, Mas? Melipir, Mas. Dia itu apa namanya? Bersembunyi, Mas, mengambil padi itu dan bersembunyi tanpa teman-temannya tahu. Dan dia itu seringkali melakukan hal seperti itu, Mas. Jadi itu perbuatan yang salah, teman-teman. Itu nggak baik, teman-teman. Bagaimanapun kita bekerja, dimanapun kita tempatnya,
kita bekerja bermasyarakat, alangkah baiknya kita itu jangan apa iri dengan penghasilan orang lain sehingga kita ingin mencuri apa-apa, itu sangat tidak baik teman-teman. Nah ini teman-teman, bapak-bapak ini teman-teman, dia itu mempunyai sifat kayak gitu teman-teman. Dan di setiap penghasilan warga yang wah sumpama hasil panen kayak gitu kan, dia di bidang pertanian teman-teman, hasil panennya banyak, dia itu melirik langsung berpikiran, wah lumayan ini buat diambil 1 karung atau 2 karung nggak akan ketahuan. Karena kan kalau di sawah itu kan padi kayak gitu kan nggak bisa terhitung mas, menghasilkan padi berapa karung mas kayak gitu mas. Makanya dia itu menyempatkan kesempatannya, niat buruknya buat mengambil kayak gitu mas. Karena mungkin kalau hasil real dari memanen padi kayak gitu mas kepada padinya orang lain kayak gitu, dia itu apa tidak mungkin belum merasa cukup dengan hasil yang diraihnya itu mas. Makanya dia itu melancarkan niat buruknya itu mas. Astagfirullahaladzim, itu perbuatan kamu salah. Makanya teman kamu itu mengeroyok kamu di sini. Terus kenapa kamu mewujudkan diri kamu di sini? Emang apa yang sebenarnya terjadi? Maksud saya, emang apa yang... Kenapa Mas Foto? Ini ada kelapa. Oh, hati-hati Mas Foto. Maksud saya, emangnya apa yang kamu rasakan sehingga kamu sekarang mengganggu warga yang ada di sini? Mungkin bukan hanya saya yang kamu ganggu. Udah sering kan kamu mengganggu di sini kan? Hah, konyol, Mas. Dia bilang gini Mas, dia nggak ikhlas, dia nggak rela. Masa hanya dengan mencuri 1 kandi Mas, 1 karung, maksud saya teman-teman, dia harus sampai dihakimi masa, bahkan kehilangan ragamnya nyawanya Mas. Kamu mau mencurinya kan bukan hanya 1, tapi udah berkali-kali kan. Tadi kamu bilang sendiri loh. Cuma yang ketahuan kan ini, kamu mencuri baru 1 kandi, 1 karung. Udah, lebih baik kamu pergi dari sini. Jangan ganggu orang yang sering melintasi sini. Saya mohon, jangan ganggu mereka. Karena dengan gangguan-gangguan dari kamu bisa mencelakakan orang yang kamu ganggu. Contohnya seperti saya tadi dan Mas Foto. Cuma mas saya refleks terus banting setir. Naas kan? Bisa menabrakkan ke pohon mobil saya. Apa? Kamu nggak mau? Nggak bisa, terpaksa. Saya harus menghilangkan kamu dari sini. Kalau kamu tetap nggak mau, ini semua kesalahan kamu. Jangan cari kesalahan dari orang lain. Berusahalah mencari kesalahan diri sendiri. Astagfirullahaladzim, Mas. Dia masih nggak terima Mas. Baiklah Mas. Mas Foto, baca doa Mas. Bantu doanya Mas Foto. Dan teman-teman juga membantu doa saya Mas. Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ajar kamu. Bismillah. Pergi kamu dari sini. Hilang kamu dari sini. Pergi. Pergi yang jauh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Astagfirullah. Baru kali ini Mas ada sosok sekonyol itu Mas. Dia salah sendiri. Semua ini juga berasal dari kesalahannya dia. Tapi dia nggak mau mengakui Mas. Astagfirullah. Dan teman-teman, jangan ikuti perbuatan-perbuatan dari makhluk tersebut tadi teman-teman. Itu sangat tidak baik teman-teman. Apalagi harus kita itu mempunyai sifat yang tidak pernah salah, nggak mau mengakui kesalahan. Itu sangat baik, sangat baik. Mohon maaf teman-teman, sangat tidak baik maksud saya teman-teman. Dan alangkah baiknya kita menjadi makhluk manusia yang hidup di dunia itu jangan selalu merasa benar teman-teman. Bagaimanapun keadaannya, alangkah baiknya kita itu harus mempunyai merasa salah teman-teman. Jadi kita nggak canggung, nggak
nggak malu buat mengungkapkan kesalahan. Seumpama saya dan Mas Woto itu ada keributan, ada masalah begini-begini, alangkah baiknya kita berdua itu harus mempunyai rasa salah, jangan mempunyai rasa benar. Kalau mempunyai rasa benar, kita nggak akan bisa akur kembali teman-teman. Tapi kalau kita mempunyai rasa salah, kita akan mudah buat akur dan berbaikan teman-teman. Karena rasa salah itu emang harus ditanamkan dalam jiwa kita teman-teman. Bagaimanapun keadaannya, kita benar ataupun salah, alangkah baiknya kita harus mempunyai rasa salah teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya Santo. Mohon maaf jika saya banyak tutur kata yang kurang baik. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya buat teman-teman. Dan teman-teman saya mohon tetap dukung channel kami Man Laslos maupun Family Laslos, dan tonton video kami dari awal sampai akhir. Kalau ada iklan jangan di skip ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum berlangganan, silahkan kalian berlangganan, karena di situ banyak video-video dari kami yang lebih menarik lagi teman-teman. Dan buat teman-teman tetap jaga kesehatannya di rumah, jaga pola makan kalian semua, dan jaga tidur kalian yang teratur. Oke, saya dan Mas Woto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Woto, kita kembali ke mobil Mas Woto. Ya Mas Woto.